Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kali ini kita akan masuk materi bangun ruang sisi lingkung yang berkaitan dengan kerucut. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, guru MTS 5 Kota Padang. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda bangun ruang yang ada di sekitar kita, terutama yang berbentuk seperti limas. Kita tahu bahwasanya ini ada tempat yang berbentuk limas segitiga. Kemudian ini piramida yang merupakan limas segi empat. Kemudian ada limas segi empat juga yang berbentuk tenda. Atau ini ada bangunan yang berbentuk limas segi empat. Kemudian ada limas segi 5, limas segi 6, limas segi 7, dan seterusnya. Sehingga nantinya ada yang berbentuk dia seperti lingkaran bagian alasnya. Karena saking banyaknya, maka inilah yang disebut dengan kerucut. Seperti pada tumpeng atau topi yang digunakan para petani. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas yang berbentuk segi N dan oleh bidang-bidang sisi yang berbentuk segitiga. Titik puncak segitiga itu bertemu di satu titik atau berimpit. Ketika sudut ini semakin banyak, maka dia akan berbentuk alasnya seperti lingkaran. Maka limas yang alasnya berupa lingkaran, itulah yang disebut dengan kerucut. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan limas segitiga. Ini merupakan limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, dan ini adalah limas segi 12. Kalau kita lihat, ketika sudut alasnya semakin banyak, dia akan semakin mirip dengan lingkaran. Pada limas segi 12, ini baru 12 sudah hampir menyerupai lingkaran. Apalagi dia sangat banyak sekali, atau apalagi dia sudah menuju tak terhingga. Maka inilah yang disebut dengan kerucut. Pada limas segitiga, banyak rusuknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 di bawah, 3 di atas. Kemudian di sini 4 di bawah, 4 di atas. Kemudian 5 di bawah, 5 yang di atas ini, yang tegak. Kemudian yang ini 6 di bawah, 6 di atas hingga 12. Kalau yang di sini, tentu 12 dikali dengan 2, berarti 24. Kalau dia sangat banyak sekali, maka pada kerucut, maka dia kembali menjadi 1. Artinya apa? Ketika sesuatu sudah menuju tak terhingga, maka yang tertinggal itu adalah 1, yaitu sang pemilik penguasa sekalian alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, limas yang memiliki sudut sangat banyak sekali yang menuju N tak hingga, inilah yang disebut dengan kerucut. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur yang ada pada kerucut? Yang pertama, disebut dengan bidang alas. Apa itu bidang alas? Yaitu bidang bahagian alas yang berbentuk lingkaran. Ini yang disebut dengan bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran atau daerah yang diarsir atau yang diraster. Kemudian B, diameter bidang alas, yaitu ruas garis AB yang disimbolkan dengan D kecil. Maka yang dikatakan diameter itu adalah garis yang ini, dari A ke B, yang garis yang melalui titik pusat lingkaran.
Kemudian ada namanya jari-jari bidang alas yang disimbolkan dengan R kecil, yaitu garis OA dan garis OB, O ke A dan O ke B. Boleh juga O ke D. Pokoknya semua titik dari pusat lingkaran menuju rusuk pada alas, inilah yang disebut dengan jari-jari yang panjangnya semuanya sama. Dan perlu kita ingatkan, jari-jari ukurannya adalah setengah dari diameter. Kemudian yang D, tinggi kerucut yang disimbolkan dengan T, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas atau ruas garis CO. Jadi dari puncak kerucut ini menuju titik pusat alas, inilah yang disebut dengan tinggi. Kemudian yang E, ada yang disebut dengan selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diraster atau garis sisi yang tidak atau garis yang melengkung yang ini. Inilah yang disebut dengan selimut kerucut. Kemudian F, garis pelukis yang disimbolkan dengan S, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Jadi yang dikatakan dengan S yaitu garis yang dari pusat ini puncak ke rusuk. Nah, ini yang disebut dengan S. Kenapa dia disebut dengan garis pelukis? Karena sebenarnya kalau pada bangun ruang yang aslinya, yang nyatanya, garis ini tidak pernah ada. Adanya hanya pada gambar atau pada lukisan. Itulah yang disebut dengan garis pelukis. Kemudian, seperti yang telah disampaikan tadi, kerucut terdiri dari dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimut, serta satu rusuk, yaitu rusuk yang berbentuk lingkaran yang di bawah, kemudian memiliki satu titik sudut, yaitu yang di atas ini. Apa hubungan antara jari-jari, garis selimut, atau garis pelukis, dan T, tinggi? Pada kerucut dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Untuk kasus ini, kita menggunakan rumus Pythagoras. Pythagoras menyatakan bahwasanya panjang garis hipotenusa apabila dikuadratkan akan sama jumlahnya dengan kuadrat pada sisi siku-siku yang telah dijumlahkan. Diulangi, kuadrat sisi hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat pada sisi siku-siku. Artinya apa? Kuadrat ini sama dengan kuadrat ini ditambahkan dengan kuadrat ini. Nah, itulah yang disebut dengan teorema Pythagoras. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Maka dengan menggunakan sifat kesetaraan pada persamaan ekuivalen, maka R kuadrat sama dengan tentu S kuadrat dikurang dengan T kuadrat. Kalau kita mencari T kuadrat, tentu S kuadrat dikurang dengan R kuadrat. Jadi pada prinsipnya, karena hipotenusa ini adalah garis yang terpanjang, maka untuk mencari sisi yang terpanjang, jumlahkan yang pendek-pendek yang keduanya ini. Kalau cari yang pendek, tentu yang panjang dikurang dengan yang pendek. Jadi R yaitu jari-jari, T adalah tinggi, S adalah garis pelukis, dan D adalah diameter, di mana diameter itu ukurannya sama dengan 2 kali jari-jari. Selanjutnya jaring-jaring kerucut.
Jaring-jaring kerucut, kalau kita perhatikan pada video berikut, akan membuat kalian semakin paham. Untuk musiknya, silahkan diabaikan. Ini yang disebut dengan selimut, yang di bawah ini disebut dengan alas. Ketika ini dibentangkan, dibuka, dan dipotong pada rusuknya, inilah yang disebut dengan jaring-jaring kerucut. Bukanya harus terbuka terbentang seperti sekarang ini. Maka inilah yang disebut dengan alas, dan ini yang disebut dengan luas selimut. Jika tinggi kerucut diperkecil, maka bentuk dan ukuran selimut tabung akan berubah. Ketika ini tingginya kita perkecil, maka bentuk selimutnya akan berubah. Oke, silakan perhatikan. Kemudian juga perhatikan antara panjang dari titik ini ke titik sini, ini akan sama dengan keliling lingkaran. Dari sini ke lingkaran ini sama panjang, sehingga dia pas menutupi. Oke. Jadi keliling yang ini sampai sini akan sama dengan keliling pada lingkaran. Itu makanya dia berimpit. Pas, maka dia berimpit. Jika jadi alas kerucut diperkecil atau diperbesar, maka bentuk dan ukuran jaring kerucut tentu juga akan berubah. Oke. Coba perhatikan besar sudut ini juga berubah ketika kita merubah ukurannya. Selanjutnya, dari video yang telah diperlihatkan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya juring-juring lingkaran CDD aksen merupakan selimut kerucut. Ini merupakan juring sebuah lingkaran yang bulat, dan ini merupakan selimut dari sebuah kerucut. Kemudian untuk alas, inilah yang disebut dengan alas pada kerucut. Seperti yang telah dikatakan tadi, panjang busur dari D ke D aksen ini sama dengan panjang keliling alas pada kerucut atau keliling alas lingkaran. Kemudian, karena di sini merupakan jari-jari pada lingkaran yang besar, tetapi pada kerucut ini merupakan garis pelukis pada kerucut. Jadi panjang jari-jari lingkaran, panjang lingkaran yang ini sama dengan garis pelukis pada kerucut. Selanjutnya, panjang busur DD aksen sama dengan keliling alas, sudah kita jelaskan tadi. Maka dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya luas selimut kerucut sama dengan luas juring CDD. Diulangi, luas selimut kerucut sama dengan luas juring CDD. Jadi, luas yang ini sama dengan luas juring CDD. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dengan menggunakan metode lingkaran pada pelajaran kelas 8, luas dibagi luas akan sama dengan panjang busur dibagi dengan panjang busur. Maka luas juring CDD ini dibagi dengan luas lingkaran seluruhnya, yang ini seluruhnya akan sama dengan panjang busur DD aksen dengan keliling lingkaran seluruhnya. Sehingga luas juring CDD aksen sama dengan, berarti luas lingkaran ini seluruhnya yang besar, luas lingkarannya, karena R lingkaran ini adalah S, maka luasnya tentu menjadi VS kuadrat. Kemudian sama dengan, untuk panjang busur DD aksen, tentu tadi sudah dikatakan sama dengan keliling alas. Tentu sama dengan 2 kali V kali R, tentu 2 VR. Kemudian dibagi dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran yang besar ini, seperti yang telah kita ketahui, rumusnya juga 2 VR. Tetapi karena R-nya adalah S, maka R-nya diganti dengan S. Sehingga luas juring CDD aksen sama dengan 2 VR per 2 VS dikali dengan VS kuadrat.
Maka dapat kita tarik kesimpulan 2V dibagi 2V ini habis, S kuadrat dibagi S tinggal S, maka yang tinggal adalah VRS. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya luas selimut kerucut sama dengan V kali R kali S. Sedangkan untuk luas alas, karena dia berbentuk lingkaran, tentu luasnya adalah VR kuadrat. Selanjutnya, untuk luas permukaan kerucut, tentu luasnya adalah luas selimut ditambah dengan luas alas. Berarti karena luas selimut adalah VRS ditambah dengan VR kuadrat. Karena luas alas rumusnya adalah VR kuadrat. Karena di sini ada VR, di sini juga ada VR, maka kita distribusikan keluar. Maka VR sama dikali S ditambah dengan R. Dengan V kita gunakan adalah 22/7 dan V yang kedua adalah 3,14. Panjang busur kerucut sama dengan keliling alas lingkaran, maka untuk mencari besar sudut pada juring lingkaran, itu dapat kita rumuskan rumus seperti di gambar, yaitu alfa sama dengan 360 dibagi S dikali dengan R. Jadi untuk mencari besar sudut ini sama dengan 360 dibagi S dikali dengan R. Sebagai contoh soal, diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari sebesar 3 cm. Dengan panjang garis pelukisnya adalah 5, maka tentukanlah A tinggi kerucut, B luas selimut kerucut, C luas permukaan kerucut. Maka kalau kita buatkan gambarnya, maka R-nya adalah 3, sedangkan S-nya adalah 5. Dengan menggunakan Pythagoras, tentu T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang dengan R kuadrat. Berarti 5 dikuadratkan dikurang dengan 3 dikuadratkan. Sehingga 5 dikuadratkan adalah 25, 3 dikuadratkan adalah 9, 25 dikurang 9 adalah 16, akar dari 16 adalah 4. Kemudian untuk mencari luas selimut kerucut, seperti yang telah dikatakan tadi, rumusnya adalah L sama dengan VRS. L sama dengan 3,14 dikali 3 dikali dengan 5. R-nya 3, S-nya 5. Maka hasilnya adalah 471. Kemudian luas permukaan kerucut. Maka rumusnya tadi sudah kita sebutkan, VR kali S ditambah dengan R. V-nya adalah 3,14. R-nya adalah 3. Dan S-nya adalah 5. Tambah lagi dengan R. R-nya adalah 3. Berarti 3,14 dikali dengan 3. 5 tambah 3 adalah 8. Maka hasilnya adalah 75,36. Selanjutnya, diketahui alas kerucut memiliki jari-jari 20 cm dan tinggi kerucut adalah 15 cm. Itulah luas kerucut seluruhnya. Maka R-nya kita buatkan adalah 20, tingginya adalah 15. Maka karena S yang ditanya, tentu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat, jumlah dari sisi siku-siku, berarti 20 kuadrat adalah 400, 15 dikuadratkan adalah 225, 400 ditambah 225 adalah 675, maka S-nya tentu akar dari 625, hasilnya adalah 25. Sehingga luas kerucut sama dengan VR, S ditambah dengan S, berarti 3,14 kali 20 dikali 20 tambah 25, berarti 62,8 kali 45, berarti 2826 cm. Volume kerucut. Pada dasarnya, seperti yang telah dikatakan, kerucut merupakan limas karena memiliki titik puncak, sehingga volume kerucut sama dengan volume limas. Volume limas sama dengan sepertiga luas alas dikali dengan tinggi. Oleh karena alas kerucut berbentuk lingkaran, tentu volume kerucut dinyatakan sebagai rumus berikut. Volume kerucut sama dengan sepertiga kali luas alas dikali dengan tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, tentu VR kuadrat, sedangkan tingginya adalah T, maka tentu volumenya menjadi sepertiga VR kuadrat T. Sebagai contoh, sebuah kerucut memiliki diameter 14 cm. Jika tingginya 12 cm, hitunglah volume kerucut tersebut.
Maka karena diameter yang diketahui 14 cm, maka jari-jarinya setengah dari diameter, berarti setengah dari 14 sama dengan 7. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dengan tinggi 12, tentu jadinya adalah 616. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Diketahui volume kerucut adalah 8.316 cm, tentukan diameter kerucut tersebut jika tingginya adalah 18 cm. Dengan catatan V-nya adalah 22/7. Maka V sama dengan 1/3 kali VR kuadrat T. Berarti 8.316 sama dengan 1/3. V-nya kita ganti dengan 22/7. R kuadrat kita masukkan saja. T adalah 18. Berarti 8316 sama dengan 132 dibagi 7 dikali dengan R kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan 8.316 dikali 7 dibagi dengan 132, hasilnya adalah 441, maka R adalah akar 441 sama dengan 21. Karena diameter adalah 2 kali R, maka D sama dengan 2 dikali dengan 21. Maka diameter dari kerucut yang dimaksud tentu menjadi 42 cm. Kemudian bagaimana mengaplikasikan kerucut dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai contoh soal, sebuah nasi tumpeng dengan bentuk kerucut sempurna memiliki tinggi 30 cm. Jika panjang jari-jari kerucut adalah 10 cm, berapakah volume nasi tumpeng tersebut? Jawab, diketahui yang pertama T-nya adalah 30 cm, kemudian R-nya adalah 10, maka volume dari tumpeng tersebut sama dengan 1/3 VR kuadrat dikali dengan T. Berarti 1/3 kali 3,14 kali 10 dikuadratkan dikali dengan 30, 10 dikuadratkan adalah 100, maka hasilnya adalah 3140 cm pangkat 3. Jadi volume nasi tumpeng berbentuk kerucut tersebut adalah 3140 cm pangkat 3. Soal yang kedua, Doni ingin membuat desain kon untuk es krim dengan volume terisi setidaknya 10 cm pangkat 3. Bila tinggi kon harus tepat 6 cm, hitung berapa diameter lingkaran minimal. Maka karena di sini T-nya adalah 6, volume yang dimaksud adalah 10, maka volume sama dengan 1/3 VR kuadrat kali T, volumenya 10, berarti 10 kali 10 sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali R kuadrat dikali 6. Berarti 10 sama dengan, ini kita kalikan, 6 dibagi 3 adalah 2, 2 dikali 3,14 adalah 6,28 dikali R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 10 dibagi 6,28 dapatnya adalah 1,59. Kemudian R sama dengan akar dari 159, ini kita harus menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 1,26. Maka diameternya adalah 2 kali 1,26, maka hasilnya adalah 2,52. Demikianlah materi kita tentang kerucut. Semoga Anda paham. Bertakwalah kepada Allah dan selalu mendirikan salat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.